Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Zulfi dengan NIM 24_010. Di sini saya akan menjelaskan tentang preferensi konsumen terhadap produk novel menggunakan analisis conjoin. Di sini yang pertama kita akan menyiapkan level dan atributnya dulu. Di sini ada 5 atribut. Yang pertama genre, yang kedua jumlah halaman, yang ketiga harga, yang keempat jenis kertas, yang kelima bahasa penulisan. Sini genre memiliki 3 level atribut. Yang pertama yaitu roman, yang kedua horor, yang ketiga komedi. Selanjutnya jumlah halaman juga memiliki 3 level. Yang pertama kurang dari 150 halaman, yang kedua 150 sampai 200 halaman, yang ketiga lebih dari 200 halaman. Nah, selanjutnya harga juga memiliki 3 level. Yang pertama kurang dari 50.000, yang kedua 50.000 sampai 150.000, yang ketiga lebih dari 150.000. Selanjutnya jenis kertas juga memiliki 3 level atribut. Yang pertama kertas buku, yang kedua kertas seni, yang ketiga kertas gading. Selanjutnya bahasa penulisan, yang pertama bahasa Indonesia formal, yang kedua bahasa Indonesia non formal, yang ketiga bahasa Indonesia Inggris. Setelah ini kita akan membuat folder baru. Di sini di new volume D kita buat folder baru, new folder, beri nama analisis conjoin output novel. Nah, ini langsung kita masuk ke SPSS nya. Kita klik data, di sini kita pilih orthogonal design, kita pilih generate. Di sini kita masukkan atribut yang sudah kita pilih tadi, ada 5. Biar memudahkan kita berbagi layar. Nah, begini. Yang pertama genre, kita pilih genre, kita klik add. Yang kedua jumlah halaman, di sini tidak dispasi agar bisa terbaca, sama jumlah halaman lagi. Kita klik add. Selanjutnya harga, klik add. Selanjutnya jenis kertas, ini juga jenis kertas, kita klik add. Selanjutnya bahasa penulisan, ini juga bahasa penulisan. Kita klik add. Nah, semua atribut sudah masuk. Kita tinggal masukkan level dari atribut tersebut. Kita klik genre di sini, ada kuning, dan kita pilih define values, klik. Nah, di sini kita masukkan level atributnya. Di sini ada 3, jadi kita masukkan level 1, 2, 3, dan level di sini keterangannya seperti roman, horor, komedi,
klik continue, lanjut ke jumlah halaman. Sama seperti tadi, klik jumlah halamannya sampai warna kuning. Kita pilih Devin Values. Di sini ada 3 juga, sama 1 2 3. Labelnya kita sini ke kanan. Klik continue. Selanjutnya harga, sama seperti tadi, diklik sampai warna kuning, terus pilih Devin Values. Di sini ada 3 juga, sama, klik 1 2. Oke, labelnya, keterangan di sini harganya. Kita klik continue. Selanjutnya jenis kertas, sama pribadi, diklik sampai warna kuning, pilih Devin Values. Sini ada 3 juga. Labelnya di sini, keterangannya ada kertas buku, kertas ini, kertas puding. Klik continue. Selanjutnya bahasa penulisan, kita klik sini warna kuning, pilih Devin Values. Sini ada 3 juga, sama, klik 1 2 3. Labelnya di sini bahasa Indonesia, yang formal. Kita klik continue. Sudah semua dimasukkan atribut dan labelnya. Kita pilih klik new data file. Kita pilih file yang sudah kita buat tadi di environment D. Nah, ini analisis conjoin produk novel, kita save di sini. Kita beri nama, kita besar ya, novel. Kita klik save. Kita klik OK di sini. Nah, sudah keluar begini. Kita cek foldernya di ini, volume D, di analisis conjoin produk novel. Kita klik, pilih novel, kita klik. Nah, di sini sudah keluar berupa 16 stimuli yang digunakan untuk nanti di kuesionernya, untuk pertanyaan di kuesionernya. Setelah ini jadi, kita akan membuat kuesioner. Selanjutnya kita akan membuat kuesionernya. Nah, kuesionernya bisa seperti ini. Referensi konsumen terhadap produk novel menggunakan analisis conjoin. Ini di sini jelaskan atribut dan levelnya, genre, roman, harun komedi, jumlah halamannya, harga, jenis kertas, bahasa penulisan, dan di sini ada rating penilaian karena kita menggunakan skala Likert. Yang pertama sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 suka, 4 sangat suka. Ini ada namanya, nanti nama responden, terus bilang responden. Di sini pertanyaan dari yang stimuli kita buat tadi, ini stimuli tadi. Di sini ada konten komedi, jumlah halamannya kurang dari 150, harganya 50.000 sampai 150.000. Kita buat pertanyaan di sini. Kita pakai linear scale.
Sini respon tulisan responnya R-nya besar, sama seperti yang distimuli. Nah, di sini ini R-nya besar, jadi R-nya juga besar di sini. Sintaknya. Di sini ini atribut-atributnya apa aja kita tulis. Yang pertama tadi atributnya. Selanjutnya di sini kita akan menginput data yang sudah kita buat tadi, kuesioner tadi, data dari kuesioner. Di sini respondennya saya sembunyikan namanya. Di sini ada total dari 15 responden. Kita cek semua. Cek. Cek. Aku kelihatan. Oke. Ya. Iya. Kita copy semua. Sini kita copy. Setelah kita membuat kuesioner, di sini kita mendapatkan data dari kuesioner tersebut. Sini. Ini datanya. Sini respondennya kita ganti dengan angka, kita sembunyikan respondennya biar bisa terbaca di SPSS nya. Semuanya salin, semuanya. Ctrl C, salin ke sini, kita klik edit, paste with variable names. Nah, di paste kita ke variable view, kita ganti ke P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16. Sudah seperti ini, kita ke measure. Yang pertama kita nominal, selanjutnya scale semua sampai ke bawah. Scale semua. Setelah kita scale, kita ke data view lagi. Nanti kita pastikan semuanya ini sama, P1 P nya itu besar semua sampai P16. Terus kita klik file, kita save ke folder yang tadi, analysis conjoint product profile. Masuk di sini, kita beri nama data kuesioner novel. Kita save. Setelah kita save, kita pilih file, kita new, kita ke syntax, kita klik file, new, ke syntax, kita salin, kita save syntaxnya dulu, kita copy, kita sini, ini kita ganti dengan nama folder yang kita enter. Sini ganti kita gantikan lagi benar ada tidak ini apa.
kita ganti dengan B karena kita shopnya di volume B. Itu juga kita salin ini aja motornya. Tadi kita set dengan data Louisiana ini seperti ini P1 to P16 sama seperti harus sama seperti ini kan P1 sampai 16 sama, terus sebaliknya R-nya harus besar sama seperti ini. Di sini R-nya besar. Begitu di sini kita masukkan atributnya. Pertama atribut jumlah halaman, terus ada jenis kertas, terus bahasa Indonesia. Terus kita langsung lihat semua atributnya, kita klik kan, kita klik hal. Nah sini keluar semuanya dari yang pertama, subjek pertama sampai subjek pertama. Itu interpretasi hasil dari SPSS nya. Yang pertama di sini subjek yang pertama yaitu memilih genre yang komedi. Di sini utility estimate-nya yang tertinggi adalah di komedi. Jadi di subjek yang pertama, di respon yang pertama itu memilih komedi. Dan selanjutnya jumlah halaman yang paling tertinggi di subjek pertama adalah kurang dari 150 halaman. Harga yang tertinggi di subjek pertama yaitu lebih dari 150. Jenis kertasnya yang dipilih di sini adalah kertas seni dengan nilai utility estimate 0,333. Bahasa penulisannya di sini yang tertinggi adalah bahasa Indonesia non formal dengan nilai utility estimate-nya 0,292. Di sini atribut yang terpenting di subjek yang pertama yaitu atribut harga, yang kedua atribut jumlah halaman dan bahasa penulisan, yang ketiga jenis kertas, yang keempat adalah genre yang terakhir. Selanjutnya subjek kedua sama, di sini juga genre. Yang tertingginya adalah di komedi dengan nilai utility estimate-nya 0,417. Jumlah halamannya tertinggi di sini adalah lebih dari 200 halaman yaitu 0,417. Dengan harga di sini juga tertinggi yaitu harga kurang dari 50.000 dengan nilai utility estimate-nya 0,500. Jenis kertas di sini yang tertinggi adalah kertas buku dengan nilai utility estimate-nya 0,167. Di sini bahasa penulisannya nilai tertingginya di bahasa Indonesia non formal dengan nilai utility 0,292. Di sini atribut yang terpenting di subjek yang kedua yaitu tetap harga, yang kedua yaitu jumlah halaman dan genre, dan selanjutnya yaitu jumlah halaman, genre, dan bahasa penulisan, yang terakhir yaitu jenis kertas. Selanjutnya yaitu subjek yang ketiga. Di sini ada genre yang tertinggi yaitu horror dengan nilai utility estimate 0,917. Jenis jumlah halamannya yang tertinggi di sini adalah 150 halaman sampai 200 halaman dengan nilai
utility estimate 0,292. Di sini atribut harga yang tertinggi yaitu lebih dari 150.000 dengan nilai utility estimate 0,250. Jenis kertasnya yang tertinggi di sini kertas seni dengan nilai utility estimate 0,750. Di selanjutnya bahasa penulisan yang tertinggi di sini adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia Inggris dengan nilai utility 0,458. Di sini atribut yang terpenting adalah genre, yang selanjutnya adalah jenis kertas, yang selanjutnya adalah bahasa penulisan, yang selanjutnya adalah jumlah halaman dan harga. Di sini korelasinya nilai SIG-nya kurang dari 0,05, jadi di sini adalah nilai ini adalah signifikan, hasilnya adalah signifikan. Dan selanjutnya seperti yang di atas tadi penjelasannya, langsung saja ke hasil akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya. Overall statistik. Jadi ini semua subjek diambil rata-rata di sini. Yang pertama di sini genre yang dipilih banyak subjek yaitu komedi dengan nilai utility estimate-nya 0,222. Selanjutnya jumlah halaman. Di sini yang paling tertinggi adalah kurang dari 150 halaman dengan nilai utility estimate-nya 0,039. Selanjutnya adalah harga. Di sini yang tertinggi adalah kurang dari 50.000 dengan nilai utility estimate 0,172. Selanjutnya jenis kertas. Di sini yang tertinggi adalah kertas gading dengan nilai utility estimate-nya 0,086. Selanjutnya bahasa penulisan. Di sini yang tertinggi adalah bahasa Indonesia formal dengan nilai utility estimate 0,28. Jadi di sini konsumen paling menyukai yaitu kombinasi yang pertama genrenya komedi, jumlah halamannya kurang dari 150 halaman, harganya kurang dari 50.000, jenis kertasnya kertas gading, bahasa penulisannya yaitu bahasa Indonesia formal. Nah, itu yang dipilih, kombinasi yang dipilih rata-rata konsumen yang sudah mengisi kuesioner. Di sini atribut yang terpenting dari keseluruhan subjek yaitu yang pertama bahasa penulisan, yang kedua genre, yang ketiga jenis kertas, yang keempat harga, yang kelima jumlah halaman. Selanjutnya di sini korelasi nilai SIG-nya di sini kurang dari 0,05, jadi di sini adalah signifikan, nilai dari hasil yang signifikan. Selanjutnya yaitu di sini ada person R dengan value 0,711. Di sini menjelaskan bahwa seluruh atribut yang ada di dalam model itu mempengaruhi sebesar 71,1%, dan lainnya yaitu dan sisanya yaitu 28,9% itu dipengaruhi oleh atribut lain yang tidak disebutkan di dalam model. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renat Ridho Suki dengan NIM 8410. Di sini saya akan mempresentasikan tentang referensi konsumen terhadap produk novel dengan analisis konjoin. Di sini belakangnya adalah novel merupakan bagian dari produk industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, novel juga memiliki peran penting sebagai media edukasi, refleksi sosial, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ketatnya persaingan pasar buku menuntut penerbit dan penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa yang membuat pembaca memilih sebuah novel dibandingkan dengan novel lainnya. Keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek, melainkan oleh kombinasi berbagai atribut seperti genre, jumlah halaman, harga, jenis kertas, dan bahasa penulisan. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan metode yang mampu mengukur tingkat kepentingan setiap atribut secara bersamaan.
Analisis konjoin merupakan salah satu metode yang efektif untuk menilai preferensi konsumen terhadap suatu produk. Menurut Ramadhani NS dan Sinatra, dalam bidang fashion juga membuktikan bahwa konsumen cenderung memilih produk berdasarkan perpaduan atribut, bukan hanya satu faktor saja. Oleh karena itu, penggunaan konjoin analisis dalam penelitian mengenai preferensi pembaca terhadap novel sangat relevan untuk menemukan atribut yang dominan dan menentukan kombinasi novel yang paling diminati. Rumusan masalah yaitu atribut apa yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih novel. Yang kedua, kombinasi produk novel seperti apa yang paling disukai konsumen. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui atribut yang paling dominan dalam mempengaruhi preferensi konsumen. Yang kedua, menentukan kombinasi novel yang paling ideal sesuai preferensi konsumen. Astagfirullah. Selanjutnya yaitu tujuan pustaka. Analisis konjoin adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai bagaimana konsumen mengambil keputusan ketika dihadapkan pada pilihan produk dengan berbagai kombinasi atribut. Melalui metode ini, penelitian dapat menghitung nilai utilitas, perkiraan utilitas dari setiap level atribut, serta kepentingan relatif nilai penting dari setiap atribut. Dengan demikian dapat diketahui atribut mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Metode ini dianggap mampu meniru proses nyata konsumen dalam melakukan trade-off antara atribut. Dalam konteks novel, analisis konjoin sangat relevan karena pembaca cenderung mempertimbangkan beragam aspek sekaligus, seperti genre, jumlah halaman, harga, kualitas kertas, hingga bahasa penulisan sebelum membeli. Peneliti terdahulu menunjukkan bahwa setiap produk memiliki atribut dominan yang berbeda-beda. Menemukan di penelitian Moncarembo, S. Tulipade, dan Laksmono SLS dari tahun 2024 menemukan bahwa jenis kain merupakan atribut yang paling mempengaruhi dalam preferensi konsumen terhadap produk fashion baru, yang dapat dianalogikan dengan novel pada aspek kualitas fisik seperti jenis kertas. Di penelitian JA titik Pamungkas, PTA, dan Rusmawan di tahun 2005 menunjukkan bahwa aksesoris tambahan berupa casing dan pelindung layar berperan penting dalam keputusan pembelian smartphone. Hal ini sebanding dengan atribut jumlah halaman dan bahasa penulisan pada novel. Sementara itu, di penelitian Putri DA dan Deliana di tahun 2005 menegaskan bahwa desain dan strategi promosi sangat menentukan preferensi konsumen pada kedai kopi. Hal ini dapat dibandingkan dengan novel, di mana desain, sampul, serta strategi pemasaran berpengaruh terhadap minat membaca meskipun isi cerita tetap menjadi faktor utama. Selanjutnya, metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metodenya konjoin analisis dengan SPSS, respondennya berjumlah 15, responden mahasiswa UTM, instrumennya kuesioner berupa 16 stimulus, skalanya menggunakan skala Likert 1 sampai 4, 1 sangat tidak suka, 4 sangat suka. Atribut dan levelnya, yang pertama genre, itu ada roman, horor, komedi, jumlah halaman kurang dari 150 halaman, 150 sampai 200 halaman, lebih dari 200 halaman. Harganya kurang dari 50.000, 50.000 sampai 150.000, lebih dari 150.000. Jenis kertas, kertas buku, kertas seni, kertas gading. Bahasa penulisan, bahasa Indonesia formal, bahasa Indonesia non formal, bahasa Indonesia Inggris. Hasil overall statistik.
Sini hasil dari output SPSS nya yaitu rata-rata atribut yang dipilih responden yaitu genre komedi dengan utility estimate-nya 0,222, jumlah halaman kurang dari 150 halaman dengan nilai utility estimate 0,039, harga kurang dari 50.000 dengan nilai utility estimate 0,172, jenis kertas gading dengan nilai utility estimate 0,086, bahasa penulisan yang digunakan bahasa Indonesia formal dengan nilai utility 0,028. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa genre komedi halaman kurang dari 150 halaman, harga kurang dari 50.000, kertas gading bahasa Indonesia formal adalah kombinasi yang dipilih oleh rata-rata responden. Selanjutnya hasil importance values. Di sini genre memiliki nilai 21,275, jumlah halaman 17,198, harga 19,528, jenis kertas 19,534, bahasa tulisan 22,465. Kesimpulannya, jika dilihat dari hasil important values, maka atribut yang terpenting di rata-rata responden yaitu bahasa penulisan dahulu, terus setelah itu genre, jenis kertas, harga, dan jumlah halaman. Hasil correlation. Kesimpulannya, jadi atribut genre, jumlah halaman, harga, jenis kertas, bahasa penulisan mempengaruhi kepada preferensi konsumen terhadap produk novel sebesar 71,1%, dan sisanya 28,9% dipengaruhi atribut lainnya yang tidak disebutkan, dan nilai sigma menunjukkan kurang dari 0,05, berarti di sini adalah signifikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis gabungan atau analisis conjoint, preferensi konsumen terhadap novel dipengaruhi oleh beberapa atribut utama. Atribut yang paling berpengaruh adalah jenis kertas, diikuti oleh genre dan harga, sementara jumlah halaman dan bahasa penulisan memiliki pengaruh yang lebih rendah. Kombinasi novel yang paling disukai responden adalah novel bergenre roman berjumlah 150-200 halaman dengan harga 100.000 sampai 150.000 menggunakan kertas book paper atau kertas buku serta ditulis dalam bahasa Indonesia formal. Saran, penerbit disarankan menggunakan kertas book paper agar kualitas fisik novel lebih baik, sementara penulis dapat fokus pada genre roman dengan bahasa Indonesia formal. Strategi perlu menunjukkan kenyamanan membaca dan daya penasaran tarik cerita. Penelitian berikutnya dapat menambah atribut lain seperti desain sampul dan format distribusi agar hasil analisis lebih komprehensif. Ini daftar pustakannya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.